Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fauzia dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Untuk kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang pemilihan strategi dan implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis, kaitannya dengan transformasi dari e-bisnis. Untuk yang pertama, ada e-business planning process atau perencanaan proses e-business. Itu yang pertama penyusunan visi atau nilai bisnis dan nilai penyusunannya. Kemudian ada model dan strategi-strategi dalam e-business. Kemudian e-business atau IT strategis dan arsitekturnya. Baru kemudian aplikasi e-business serta pengembangan dan pengawasannya. Ini jadi proses perencanaan e-business itu difokuskan kepada pemilihan pendekatan-pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Itu tujuannya. Kemudian proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi-strategi dan model-model bisnis untuk suatu platform e-bisnis dan e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses, produk, dan pelayanannya. Kemudian perusahaan mengembangkan suatu strategi-strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi e-bisnis yang baru yang akan direncanakan. Kemudian untuk komponen utama dalam e-bisnis technology management, yang pertama ada pengelolaan e-bisnis dan IT strateginya yang biasanya dilakukan oleh CEO atau CEO dan CIO. Kemudian ada pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi, itu ada CIO dan CTO. Kemudian untuk pengelolaan IT organization, itu ada CIO dan IT director. Yang pertama ada pengembangan strategi. Itu pada tahapan ini perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-bisnis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu sistem e-bisnis yang memfokuskan kepada pelanggan dan juga nilai bisnis perusahaan. Kemudian dari research management atau manajemen sumber daya, itu untuk mengembangkan suatu perencanaan strategis untuk mengatur dan mengembangkan sumber-sumber daya teknologi informasi, termasuk diantaranya personal IS, hardware, software, data, dan network bisnis. Kemudian teknologi arsitektur, di mana membuat suatu pilihan IT strategi itu yang menggambarkan arsitektur teknologi informasinya dan dirancang untuk mendukung e-bisnis perusahaan dan e-commerce yang inisiatif. Kemudian ada teknologi platforms yang diantaranya itu ada internet, intranet, extranet, dan jaringan, sistem komputer, kemudian ada perangkat lunak yang diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk menyediakan suatu infrastruktur dalam bidang komputer dan komunikasi atau suatu platform atau dasar yang mendukung penggunaan strategi dari teknologi informasi untuk e-bisnis dan e-commerce tersebut. Kemudian untuk sumber-sumber data, jadi ada banyak jenis database operasional maupun khusus, termasuk data warehouse dan internet atau intranet database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan pendukung keputusan. Kemudian selanjutnya ada arsitektur aplikasinya. Jadi aplikasi bisnis dari teknologi informasi yang dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan, kita harus mendukung strategi bisnis inisiatif yang juga mendukung bisnis secara keseluruhan dari perusahaan tersebut. Contohnya, suatu arsitektur aplikasi itu harus dapat mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi supply chain, integrasi ERP, dan juga CRM seperti itu. Selanjutnya ada IT organization. Untuk organisasi TI itu menggunakan fungsi-fungsi sistem informasi dalam suatu perusahaan atau juga biasanya menggunakan tenaga-tenaga ahli di bidang sistem informasi yang gunanya atau yang tujuannya untuk mencapai perubahan strategi dari suatu bisnis. Yang mana bentuk dari suatu organisasi IT itu tergantung pada filosofi manajerial dan bisnis atau IT strategi yang diformulasikan selama proses perencanaan strategisnya. Jadi ada transformasi bisnis tradisional menuju e-bisnis. Transformasi bisnis tradisional, jadi kaitannya dengan fenomena pergerakan pasar. Fenomena pergerakan pasar, pergeseran pasar. Itu kalau dulu masyarakat itu masih menggunakan barter atau tukar barang dengan barang, kemudian
beralih menjadi menukarkan barang dengan uang atau bisa kita sebut jual beli biasa. Jadi menggunakan uang kartal atau dan uang seperti cek, giro dan lain-lain. Dan pada masa-masa ini itu sudah beralih menggunakan kartu debit atau kartu kredit seperti itu. Kemudian ada perubahan bisnis model. Nah, ini. Jadi multimedia, ada namanya multimedia sistem platform atau platform sistem multimedia itu untuk kegunaannya ya bisa digunakan untuk kebutuhan komunikasi, kemudian untuk menjalankan bisnis, untuk kebutuhan informasi yang ingin diperoleh, kemudian ada get entertain itu untuk hiburan semata, kemudian ada shop atau pembelanjaan, kemudian ada banking dan get insured itu untuk communication dan application-nya. Untuk device dan akses metodenya ada beberapa jenis, termasuk diantaranya fixed email ataupun telepon. Multimedia sistem platform ini sendiri, dia dalam jaringan tersebut membutuhkan namanya multimedia database, kemudian ada online fasilitatornya, ada courseware developer, kemudian tentu saja database server, dan user atau penggunanya. Multimedia sistem platform itu apa sih? Jadi dia itu sistem yang suatu sistem yang generationnya itu production atau authoring tools yang produksi tools. Kemudian untuk representationnya dia untuk compression dan format. Storage-nya atau penyimpanannya dia menggunakan file system design. Untuk transmisinya dia lebih ke masalah jaringan atau networking issues. Kemudian untuk search dan retrieval atau pencarian sumber dayanya dia ada database management, dia menggunakan database management. Kemudian untuk delivery-nya dia menggunakan server design ataupun streaming. Untuk perkembangan bisnis model infrastruktur, jadi ada ini subscriber subsystem, kemudian ada content delivery subsystem, ada service provisioning subsystem, dan kemudian ada content production subsystem. Jadi ada user, kemudian cellular access network operator, kemudian ada cellular core network operator, kemudian dia menuju ke ISP atau internet service provider, baru kemudian ada content provider, jadi saling berhubungan. Itu juga ada LAN operator, LAN access network operator, dan juga broadcast network operator. Untuk bisnis secara elektronik, berbisnis secara elektronik itu tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ini contoh situs e-bisnis itu dalam bidang perbankan ada BCA, BI, Wells Fargo, kemudian untuk bidang kosmetik ada Avon, bidang peralatan listrik ada General Electric, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen-komponen e-bisnis. Komponen-komponen e-bisnis ada, diantaranya ada kartu kredit atau virtual shop. Selanjutnya perubahan-perubahan dalam perusahaan bisnis. Pertama, pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi karena menggunakan jaringan. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Kemudian produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Jadi meskipun dikerjakan dari rumah atau dari tempat lain dan bukan di tempat kerja, itu yang lebih diutamakan produktivitasnya atau kinerjanya. Jadi karena tadi dia dapat
dapat diakses atau dijalankan dari mana saja. Kemudian produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis, serta struktur organisasi menjadi flat atau datar, terdistribusi, dan pemberdayaannya dilakukan dalam organisasi era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan atau biaya kerja tim lebih ditekankan untuk dapat memberikan respon atau melahirkan inovasi-inovasi baru. Karakteristik e-market atau pasar elektronik, pasar internet itu sangat susah ditebak, tetapi bisa eh, dipelajari atau tidak itu tergantung dari eh, pasarnya seperti itu. Untuk produknya itu atau bisa disebut produk kalau dalam e-bisnis itu bisa berupa informasi, ada entertainment, ada produk jasa, ada produk barang maupun produk keuangan. Jadi untuk produk berupa informasi ada berita atau informasi yang lain itu di internet yang digunakan sebagai bisnis seperti itu. Jadi nanti dia seperti menjual informasi. Kemudian ada e-entertainment, dia memperjualbelikan produk hiburan, misalnya seperti video atau tayangan yang lain. Kemudian ada produk jasa, itu juga bisa disebut e-produk karena ada kebanyakan sekarang ada jasa itu diperjualbelikan secara online, misalkan jasa editing online atau jasa apapun yang dilakukan secara online. Kemudian untuk produk barang seperti marketplace dan lain-lain itu menjual produk barang biasa. Kemudian ada produk keuangan seperti aplikasi-aplikasi untuk akuntan atau juga